Tema 8022 dari Prodi Pendidikan Sosiologi akan membahas terkait pengkhianatan PKI. PKI sendiri merupakan partai politik yang berhaluan komunis yang pernah ada di Indonesia. PKI ini berdiri pada tahun 1914 yang awalnya didirikan oleh Hans Nevliet dengan nama ISDP atau Industri Sosial Demokratis Vereniging yang memiliki 85 anggota yang berasal dari Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Tujuan utama PKI ini adalah untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Setelah kemerdekaan terjadi pada tahun 1948, PKI mulai melakukan pemberontakan di Madiun yang dilatar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang membuat Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR dan bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, serta kedekatan Amir dengan Musso, yaitu salah satu tokoh PKI yang berencana untuk menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tak hanya berusaha menggulingkan pemerintah Indonesia. Pemberontakan ini juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun tersebut, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan, yaitu Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir, dan Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Songkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Revitalisasi PKI pasca Madiun disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sikap lunak pemerintah terhadap PKI dan adanya agresi militer Belanda II. Pasca peristiwa Madiun, PKI bangkit dengan dipimpin oleh DN Aidit. PKI menggunakan strategi Front Persatuan Nasional untuk mencari dukungan massa yang besar guna bersaing dengan partai-partai lain selama demokrasi liberal. Keberhasilan PKI menerapkan strategi Front Persatuan Nasional dapat dilihat dalam perolehan suara pada pemilu tahun 1955. Selama masa demokrasi terpimpin, PKI menggunakan strategi ofensif manipolis dan ofensif revolusioner. Strategi tersebut dilakukan setelah PKI memiliki pendukung yang besar. Strategi tersebut ditujukan untuk menghadapi lawan utama PKI selama demokrasi terpimpin, yaitu Angkatan Darat. Tahun 1965, PKI kembali melakukan pengkhianatan dengan melakukan perlawanan pada malam 30 September 1965 untuk mengubah dasar negara menjadi komunis. Peristiwa ini memakan banyak korban seperti jenderal TNI dan masyarakat sipil. Perjuangan PKI berakhir ketika terjadi peristiwa ini dan PKI dituduh sebagai dalang dalam peristiwa tersebut. Penumpasan PKI oleh Angkatan Darat menandai berakhirnya eksistensi PKI di Indonesia. Peristiwa yang dilakukan PKI disebut pengkhianatan karena pada awalnya PKI ikut membantu dalam proses kemerdekaan Indonesia. Namun setelah kemerdekaan tercapai, PKI ingin mengubah ideologi negara Indonesia menjadi ideologi komunis yang tidak sesuai dengan nilai yang ada pada Pancasila. Selain itu, dalam peristiwa di Madiun dan peristiwa 30 September 1965 juga memakan banyak korban dalam masyarakat. Berkembangnya isu-isu kebangkitan PKI di Indonesia ramai dibicarakan tiap tahunnya, terutama untuk orang-orang yang mempunyai kepentingan, sehingga mereka menyebarkan isu-isu terkait PKI tersebut di tengah masyarakat. Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat haruslah memilah mana berita yang benar atau hanya penyebaran berita palsu saja. Selain itu, kita sebagai generasi muda mesti aware dengan kelompok-kelompok yang tidak jelas dan bisa memecah belah negara kita demi kepentingan pribadinya. Apabila PKI bangkit kembali dan berhasil menanamkan ideologinya, maka ini akan berdampak pada ideologi negara yang akan berubah dari ideologi yang berlandaskan Pancasila menjadi ideologi komunis.
Selain itu, negara kita tidak akan menjadi negara yang beragama lagi karena dalam ideologi komunis tidak mengenal adanya Tuhan. Sehingga ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan negara kita. Selain itu, negara akan menjadi diktator dalam mengatur masyarakatnya yang harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga akan merampas hak-hak individu dalam masyarakat. Juga, apabila PKI bangkit kembali, akan terjadi perpecahan dan menimbulkan korban jiwa dalam masyarakat. Yang berperan besar terhadap kebangkitan PKI adalah pemerintah dan masyarakat. Jika orang-orang yang ada di dalam pemerintahan merupakan orang-orang yang ingin membangkitkan kembali PKI, tentu saja hal ini akan bisa membuat PKI bangkit kembali. Diikuti pula oleh masyarakat atau massa sebagai orang yang memilih calon-calon wakil rakyat. Sehingga kita harus mencari tahu setiap kandidat yang akan duduk di kursi pemerintahan agar orang-orang yang berkeinginan untuk membangkitkan PKI tidak dapat melaksanakan kehendaknya tersebut. Pemerintah juga haruslah memfilter anggotanya agar terbebas dari paham-paham ideologi komunis dan diharapkan PKI tidak bangkit kembali di negara kita. Selamat sore ya, Nak. Sore, Kak. Boleh acaranya nanya tentang PKI ya, Nak. Karena tahu kan PKI. Tahu. Apa yang Nak ketahui tentang PKI? Oke. Menurut saya yang mengetahui tentang PKI, PKI merupakan partai politik di Indonesia dan juga terbesar. Dan juga PKI yang partai politik ini merasakan komunis. Gitu. Jadi yang dimana tujuannya membuat negara Indonesia dari ideologi Pancasila menjadi negara yang berideologi komunis. Nah, PKI ini melakukan pemberontakan pada tahun 95 yang mana kita ketahui kan di 30 PKI di mana banyak memakan korban terutama dengan di Indonesia. Mungkin Anda tahu tentang PKI itu. Kasih ya, Nak, atas jawabannya. Oke, sama. Nurul pasti tahu kan tentang PKI. Apa yang Nurul tahu tentang PKI itu? Tahu dulu PKI itu merupakan partai komunis Indonesia yang berideologikan komunis dan terbesar di Indonesia. Partai ini diikuti oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan intelektual, buruh dan petani. Tujuan didirikannya partai komunis ini yang Nurul ketahui untuk melakukan untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan merubah ideologi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, PKI ini pernah melakukan pemberontakan yang diberi nama dengan G30S PKI atau Gerakan 30 September pada tahun 1965. Hanya itu yang ketahui ya tentang PKI. Kasih atas jawabannya, Nur.